Shalom Youth Fresh Generation. Apa kabarnya sore hari ini? Haleluya. Kita ketemu lagi di minggu pertama ini ya. Atau minggu kedua atau minggu ketiga? Ya, dan bukan di minggu-minggu bulan November, minggu-minggu yang indah ini ya. Meskipun ibadah kita online, tapi kita harus tetap percaya bahwa hadirat Tuhan, urapan Tuhan Yesus Kristus dan anugerahnya akan selalu ada menyertai setiap kita yang tetap dan masih percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang masih percaya, coba angkat tangannya di rumah. Saya akan melihat, tapi Tuhan dan Roh Kudusnya di sekitar kita melihat bahwa hati kita rindu dan haus akan Tuhan pada sore hari ini. Saya undang semuanya untuk kita mempersiapkan diri menerima urapan yang baru, menerima kuasa yang baru daripada Tuhan Yesus, dan menerima kelebihan daripada Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Percayalah saudara, sahabat, teman-temanku sekalian, adik-adikku tercinta. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, dan ketika kita tidak pergi kemana-mana dan tetap berharap sama Tuhan, Tuhan pun tetap bersama kita. Rasakan hadirat Tuhan saat kita bersamanya. Hadirat sungguh nyata dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Percayalah buat teman-teman, adik-adikku sekalian, buat engkau yang sakit, percaya sore hari ini, bahkan detik ini, Tuhan menyembuhkan karena bilur-bilur darahnya ada dalam tubuh kita. Buat kita yang berbeban berat, buat kita yang seolah-olah merasa seperti tidak ada jalan, percayalah, pasti akan ada jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasakan hadiratnya pada sore hari. Kita mau katakan saat ini aku berhadapan dengan sangat indah. Ku berhadapan denganmu.
Ada sebuah berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Ada sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ada satu kasih yang besar dan amat besar yang turun dan akan kita rasakan. Naikkan ucapan syukurmu bagi Allah yang sudah memberikan semuanya, segalanya dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukurmu, haleluya, percaya setiap pintu kan dibukakan, setiap berkat kan tercurah, setiap kasih kan dirasakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan semuanya bagi Allah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali kita katakan, penyanyi hosana. Hosana bagi
duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan kau layak disembah, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab tidak ada Allah yang lain di kolong bumi ini yang sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan bagi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengar kebenaran firman. Roh Kudus urapi setiap kami. Biar firman-Mu, rahasia kebenaran, boleh kami mengerti. Terutama kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin kami. Kami siap untuk mendengar firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nah, juga buat teman-teman yang di rumah, anak Youth Fresh Generation, biarlah walaupun keadaan yang membuat kita untuk kita masih ibadah kembali lagi secara live streaming, tetapi di dalam Tuhan biarlah kita tetap kuat, kita tetap semangat. Doa saya kalian semua tetap sehat, dan biar nanti di waktu-waktu yang akan datang kita akan kembali untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih. Saat ini saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan yang tema kita di bulan November adalah tentang gembala yang baik. Gembala yang baik. Satu ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Yohanes yang ke-10. Kita buka Yohanes yang ke-10. Ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Kita semua yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya menjadi seorang gembala atau menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin, kalau di gereja maka disebut sebagai gembala. Menjadi seorang pemimpin di perusahaan, kita disebut atasan. Menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, kita disebut kepala keluarga. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu, satu statement berkata begini, Anda hanya berhak memimpin sampai pada di mana Anda bersedia untuk melayani Tuhan. Jadi seorang pemimpin adalah seorang pelayan.
Yesus pernah berkata di dalam Matius yang ke-20. Kita lihat Matius yang ke-20 ayat yang ke-26 dan 27. Yesus pernah berkata begini, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba." Jadi seorang pelayan adalah seorang hamba. Ketika kita menjadi seorang pelayan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Menjadi seorang gembala harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita pun harus mengenal domba-domba kita. Kita harus tahu apa kebutuhan domba-domba kita. Kita harus memberi mereka makanan yang terbaik. Kalau Yesus berkata, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba," itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala. Seperti Yesus berkata tadi di dalam Yohanes, dia berkata bahwa seperti aku mengenal Bapa dan Bapa mengenal aku. Berbicara gembala, di rumah kita berbicara tentang keluarga, maka kita pun mengenal anak-anak kita. Kita mengenal semua kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, baik yang terbesar sampai kepada yang terkecil. Segala kebutuhan-kebutuhannya kita mengenalnya. Begitu juga Bapa di surga. Dia mengerti setiap kebutuhan-kebutuhan. Apa yang kita butuhkan saat ini, setiap kesusahan-kesusahan kita, Allah itu mengerti, Allah itu tahu. Karena itu, walaupun di dalam masa-masa yang sukar, mungkin kita merasa kita sendiri, kita merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menolong kita. Apalagi saat-saat ini, kemarin saya dengar ada anak youth yang sakit. Tuhan izinkan dia terbaring di rumah sakit. Kami sebagai pemimpin dan juga mungkin sebagai keluarga, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan ini. Saya tahu bagaimana rasanya dia. Pasti merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli. Tetapi ingat, walaupun dunia membuat keadaan semua seperti saat ini, tetapi gembala yang agung, Bapa di surga, dia tahu apa yang sedang engkau butuhkan, apa yang sedang engkau perlukan. Dia tahu, dia mengenal kebutuhan. Karena itu saya pesankan bagi setiap anak-anak muda di tempat ini, dalam keadaan apapun, ingatlah selalu bahwa gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah sekali-kali untuk meninggalkan kita. Dia selalu ada, dia selalu setia, dia selalu menghibur di kala kita susah. Dia selalu menguatkan di kala kita yang lemah. Makanya Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus selalu mengundang, sebab dia gembala yang baik. Karena itu pesan saya sebagai pemimpin di youth, mari anak-anak youth, kita tetap setia mengikuti Tuhan. Sebab gembala yang agung mengenal setiap permasalahan kita, setiap kebutuhan-kebutuhan kita.
Itu renungan singkat dari saya, dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, boleh menjadi rema, supaya apapun yang terjadi pada kita semua saat ini, kita tahu bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau gembala yang baik, Kau yang mengerti setiap kebutuhan kami Bapa. Kau yang menyediakan semua yang kami perlu. Oh haleluya. Bapa di surga, renungan singkat ini biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda di tempat ini, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi mereka ketika mereka Tuhan izinkan masuk dalam kesusahan, memasuki dalam hal-hal yang sulit karena dunia saat ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau urapi firman-Mu Tuhan, agar firman itu tidak kembali dengan begitu saja, tetapi firman itu boleh tertanam di dalam hati yang subur, di dalam tanah yang gembur, agar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat setiap kebutuhan anak-anak muda di tempat ini. Bapa, tuntun sertai mereka, jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Jangan biarkan langkah mereka menuju kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Tetapi biarlah Tuhan Engkau tuntun sertai langkah-langkah mereka, agar setiap perbuatan mereka boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan di tempat ini. Engkau berkati ya Bapa, pakai gerejamu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di Poris dan sekitarnya. Engkau pakai Tuhan aktivis gerejamu untuk boleh melayani dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini untuk memulihkan segala krisis yang ada. Krisis ekonomi, krisis pertahanan keamanan, dan juga Tuhan, krisis kepercayaan yang melanda bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di hadapan. Terima kasih anak muda yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita pulang dengan membawa berkatan daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus.